Silahkan duduk saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Suaranya masih kurang keras, shalom. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Ini adalah sarana anugerah buat kita. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Di gereja kita ada seri pengajaran mengenai kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang paling kacau di dalam Alkitab. Tetapi kitab Hakim-Hakim ini menggambarkan realita manusia yang begitu bejat dan begitu rusak. Dan kali ini kita masuk kepada Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Tema kita adalah Hakim-Hakim kesetiaan Allah dalam kekacauan. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dengan di dalam bagian Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat 25. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul kelemahan adalah kekuatan. Tunggu dulu. Kelemahan kok adalah kekuatan? Harusnya itu kan kelemahan berkebalikan dari kekuatan. Tapi hari ini kita akan melihat di dalam Tuhan, di dalam perhitungannya Tuhan, kelemahan adalah kekuatan. Dan kita akan melanjutkan kisah dari Gideon. Dan kita baca dulu, kita nggak baca semua ayat sekaligus, tapi kita baca per bagian. Di bagian yang pertama mari kita gantian membaca dari ayat 1 sampai ayat 8. Yang sudah dapat firman Tuhan ini sama-sama katakan amin. Baik, kita akan bergantian, saudara membaca ayat genap, saya membaca ayat ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yerubbaal itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Terlalu banyak bersama-sama daripada untuk menakar orang Midian dalam Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum, maka aku akan mengirim mereka dari Mispa. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama. Dia akan pergi bersama-sama. Tetapi siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan kau. Dia akan tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ada 300 orang, tetapi yang lain dari itu semuanya berlutut minum. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sekarang. Demikianlah seluruh orang Israel sesuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi 300 orang itu ditahannya. Amen. Sudah dikasih Tuhan, minggu lalu kita belajar siapa si Gideon ini. Gideon ini adalah seorang peragu, dia adalah seorang penakut. Tetapi entah bagaimana oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, Gideon dipanggil untuk menjadi hakim-hakim, menjadi penyelamat. Gideon bukannya berani lalu dipanggil, tetapi dia dipanggil terlebih dahulu dan Tuhan memberikan keberanian buat Gideon. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana pergumulan Gideon. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan peperangan yang dilakukan oleh Gideon. Dan poin yang pertama ini itu sangat menarik. Kenapa? Karena salah satu ilmu perang
yang diketahui semua orang adalah semakin banyak prajurit yang dimiliki pasukan saudara, itu akan semakin besar peluangnya untuk menang. Semakin banyak pasukan berarti kesempatan untuk menangnya juga semakin besar. Dan waktu Gideon di pasal yang sebelumnya dia sudah diyakinkan oleh Tuhan, Gideon sudah siap, dia memberikan tiupan sangkakala, dan pada saat itu ada 32.000 prajurit yang ikut dalam pasukannya Gideon. Gideon sungguh benar-benar siap. Meskipun sebenarnya di dalam catatan musuh dari Gideon ini, orang Midian itu memiliki 135.000 prajurit. Artinya kalau saudara pintar matematika, 32.000 dibandingkan 135.000 itu berarti sekitar 1:4, betul. 1:4. Jadi satu orang itu harus mengalahkan 4 orang. Ya meskipun sebenarnya agak kurang, tetapi masih masuk di akal. Dan Gideon dia begitu berani dan begitu yakin. Masalahnya adalah pada saat Gideon mau berangkat dengan pasukannya, Tuhan berkata, pasukanmu terlalu banyak. Loh. Ini aja sudah 1:4. Tapi kenapa Tuhan bilang pasukannya terlalu banyak? Dan Tuhan memberikan sebuah tantangan, memberikan sebuah filter, ya. Filter yang pertama adalah kalau ada yang takut, ada yang gemetar untuk mau berperang, silakan pulang. Dan akhirnya dari 32.000 itu pergilah 22.000. Dan kalau saudara pintar matematika lagi, itu sekitar 70% dari pasukannya. Saudara tentu ingat cerita saya minggu lalu di mana saya trauma, di mana gereja kami pernah 70% pergi gitu. Jadi saya waktu baca Gideon itu seperti merasakan juga gitu. Dari 32.000 pasukan yang dia miliki, 70%-nya meninggalkan Gideon. Pasti ada perasaan kecewa, perasaan takut, perasaan yang kacau balau di dalam dirinya. Dan itu belum berakhir, saudara. Tuhan belum selesai. Tuhan berkata, pasukanmu masih terlalu banyak. Loh Tuhan, ini sudah hilang 22.000 kok masih dibilang banyak. Ibarat kata kayak misalnya di dalam sebuah gereja. Gereja ini tadinya sudah ada 100 jemaat, terus pergi 70%, berarti tinggal 30. Kata Tuhan masih kebanyakan. Nah ini gimana sih maksudnya? Ini Tuhan gak bisa matematika, dulu matematikanya merah semua rapotnya. Tapi Tuhan bilang pasukannya terlalu banyak. Dan Tuhan memberikan sebuah filter. Filternya adalah disuruh minum. Nanti kalau ada yang berlutut dibedakan. Ada yang berlutut atau ada yang langsung menjilat di sungainya. Dan dulu saya mempelajari ini, dikatakan bahwa, diajarkan bahwa oh berarti kita harus sopan gitu. Kita nggak boleh minum dengan menjilat dan itu baik. Tetapi waktu saya mempelajari kitab ini dan konteksnya, sebenarnya bukan itu intinya. Intinya adalah yang Tuhan mau seleksi adalah seberapa banyak dari dua kelompok itu yang paling sedikit. Dua kelompok itu yang paling sedikit yang mana? Ternyata yang meminum dengan lidahnya ada 9.700 orang, yang meminum dengan tangannya berlutut hanya 300 orang. Jadi sekarang secara matematika, ini poin pertama pokoknya pelajaran matematika saudara ya. Jadi Gideon itu hanya punya 1% dari semua pasukan yang sebelumnya. Dan kalau dibandingkan dengan musuhnya, itu sekarang perbandingannya 1:450 orang. Bayangkan, saudara, satu tentara harus melawan dan mengalahkan 450 orang. Kesimpulannya adalah mustahil. Betul. Kesimpulannya adalah mustahil. Ini bukan tentang ini sulit, ini peperangan yang sulit. Bukan hanya sekedar sulit, tapi ini sangat mustahil.
Tetapi dalam kultur Allah, cara Allah bekerja itu selalu berkebalikan dengan dunia. Nilai-nilai Allah itu selalu berkebalikan dengan nilai-nilai dunia. Dan kenapa Tuhan sengaja melemahkan tentaranya Gideon? Kenapa Tuhan sengaja mengurangi jumlah orang dalam pasukan Gideon? Jawabannya ada di ayat 2. Di bagian yang 2b berkata begini. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Kenapa kelemahan itu penting di hadapan Tuhan bagi kasus Gideon? Supaya Gideon dan bangsa Israel tahu pasti siapa yang seharusnya mendapat kemuliaan. Karena Tuhan itu tahu banget hati manusia. Kalau pasukannya Gideon ini bisa menang 1 lawan 4, masih bisa lah, cincai lah. Maka mereka pada saat menang, mereka pasti akan berkata, gara-gara aku. Ini karena kita adalah tentara yang hebat. Ini karena kita adalah tentara yang sudah sangat dilatih. Tuhannya di mana? Ya Tuhannya carry. Ya puji Tuhan gitu. Tapi ada embel-embelnya puji Tuhan. Tapi yang diagung-agungkan, yang dikeluarkan adalah kekuatan dan dirinya sendiri. Seringkali dalam kehidupan orang Kristen juga demikian, bukan? Waktu kita mengalami keberhasilan, waktu kita mencapai kesuksesan, mendapatkan sebuah pencapaian, puji Tuhan. Tapi ini kalau bukan karena aku, ada ending, ada belakangnya. Ini kalau bukan aku yang berdoa, ini gak bisa sukses ini. Ya kita bersyukur sama Tuhan. Tapi kan karena kamu dengerin nasihatku kan, karena kamu dengerin aku kan, coba kalau kamu tuh gak dengerin aku. Dan tahukah saudara, Tuhan itu sangat tahu kehidupan manusia. Tuhan tahu kecenderungan hati kita itu mengandalkan diri kita sendiri. Dan karena kita mengandalkan diri kita sendiri, kita juga cenderung membanggakan kekuatan diri sendiri dan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah kecenderungan hati kita semua. Tuhan sangat tahu kita ini ingin mendapatkan pujian, ingin dianggap hebat. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pengakuan keluarga kita. Kita haus akan pujian dan akan status dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada sedikit saja kesempatan untuk membanggakan kekuatan, kita akan melakukannya. Sedikit saja kita bisa membanggakan kekuatan, kita akan melakukannya. Dan Tuhan itu nomor 2. Ibarat kata kalau saudara biasa melihat ada penghargaan gitu kan, maka yang biasa diucapin terima kasih adalah, wah saya bersyukur saya ini bisa begini, saya bisa melakukan itu, saya sudah sekolah di sini, saya sudah begini begitu. Ya semua karena anugerah Tuhan. Tapi Tuhannya carry saudara, Tuhannya terakhir. Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kelemahan itu di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan tidak bisa mempercayai kita dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai kita sadar betapa kita ini lemah. Amin. Oke, dicerna dulu karena ini sulit sekali untuk dipahami, bukan? Karena kita cenderung untuk membanggakan kita, kekuatan kita, kepandaian kita. Tetapi dalam value-nya Tuhan, dalam nilainya Tuhan, seringkali Dia harus melemahkan kita terlebih dahulu sebelum Tuhan menggunakan kita, sebelum Tuhan memakai kita. Maka dari itu ada sebuah quote dalam buku-buku, ada banyak buku dia berkata begini, kekuatan kita itu lebih berbahaya daripada kelemahan kita,
Karena kekuatan kita seringkali menghalangi kita untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan saya harus jujur kepada saudara semua, ini adalah pelajaran tersulit yang harus saya pelajari sebagai seorang pendeta dan pengkhotbah. Ada sesuatu dalam diri saya yang terus meyakini bahwa saya itu punya kemampuan sehingga Tuhan memakai saya. Ada kecenderungan dalam diri saya bahwa saya punya ada banyak hal, saya punya banyak kemampuan agar Tuhan menggunakan saya. Bahwa Tuhan itu beruntung loh, saya itu mau melayani Tuhan. Ada kecenderungan itu dalam diri saya. Terutama sampai berkali-kali Tuhan menghancurkan saya, terutama di tahun 2010. Kenapa 2010 itu menjadi sebuah momen penting dalam hidup saya? Karena di tahun 2009 saya ingat saya itu bisa mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Saya menjadi ketua di berbagai organisasi, berbagai acara di universitas saya, bahkan sampai lingkup Jogja, Solo, Semarang. Saya bisa lolos paduan suara nasional dan saya bisa menyanyi di depan Presiden SBY pada saat itu, bernyanyi di Istana Negara. Saya bisa menjadi salah satu juara di Duta Wisata Magelang. Saya punya berbagai pencapaian lain dan saya sangat percaya diri. Saya sangat percaya diri. Saya bangga dengan diri saya. Karena Tuhan. Jadi itu hanya endingnya, di ending. Tiba-tiba di tahun 2010 bulan Januari tanggal 1. Vonis dokter mengatakan saya punya kista ovarium sebesar 15 cm, 7,5 kilo, besar. Dan saya harus dirawat, saya harus dioperasi, saya divonis mandul, tidak bisa punya anak. Dan saya harus sakit berkepanjangan sepanjang tahun. Dan saya marah sama Tuhan. Serius, saya marah. Saya bahkan mengatakan di buku diary saya, tidak usah ada Tuhan-Tuhanan. Karena semua yang saya rencanakan rusak. Saya nggak bisa kemana-mana. Semua pencapaian yang saya miliki, pada saat itu tidak ada artinya apa-apa. Saya hanya bisa di rumah atau di rumah sakit. Dan pada saat itu saya menyadari bahwa, loh, ternyata saya tidak sehebat yang saya bayangkan ya. Ternyata saya tidak sepintar yang saya pikirkan. Mengapa Tuhan mengizinkan kelemahan itu terjadi pada saya? Mengapa Dia membuat saya begitu lemah? Tetapi kalau saya tidak masuk ke dalam proses itu, saya menyadari betapa sombongnya saya. Bahkan sampai sekarang pun Tuhan terus proses saya begitu rupa. Dan di saat itulah saya mengerti bahwa di saat saya berpikir saya kuat, sebenarnya saya lemah. Tapi ketika saya lemah, maka saya menjadi kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Amin, saudara. Seperti kata Rasul Paulus, aku berbangga dan bermegah bukan karena aku kuat, tapi aku bermegah dalam kelemahanku. Karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi izinkan saya memberi saudara sebuah peringatan. Karena kekuatan kita lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Bukan berarti saudara, oh ya sudah tidak usah sekolah, tidak usah bekerja. No, bukan seperti itu maksud Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita. Karena seringkali kekuatan kita itulah yang menghalangi kita bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita berpikir kita kuat, kalau kita berpikir kita pintar, kita tidak akan pernah mencari Tuhan, bukan? Kita tidak pernah mencari duduk berlutut di hadapan Tuhan. Karena kita pikir kita tidak butuh Tuhan. Kita bisa kok sendiri. Kita bisa melakukan semuanya sendiri. Dan kalau jika saudara saat ini sedang mengalami kelemahan dalam apapun itu, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam fisik, mungkin dalam pernikahan,
atau hal-hal yang mungkin saudara merasa itu lemah, mungkin Tuhan sedang ingin mengajar kita untuk kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Jadi itulah pentingnya kelemahan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam pasukan Gideon. Tapi apakah hanya berhenti di situ saja? Tidak. Mari kita lanjutkan. Ada penghiburan di dalam kelemahan. Kita baca ayat 9 sampai ayat 15, kita baca bergantian. Saat ini sekarang saudara yang ganjil, saya yang genap. Ayat 9 bersama-sama, 1, 2, 3. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah terserahkan itu ke dalam tangan. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka turunlah apa yang didengar. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah bersama dengan pura bujangmu sampai pada penjagaan depan pasca itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan. Setelah sampai ke rumah ini, bilangkan dalam hati sehingga roh membongkarkan katanya, demikian itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera mimpi itu diceritakan temannya. Sujudlah ia. Kemudian memanglah dia ke perkemahan. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan Amin. Saya ingin saudara membayangkan menjadi seorang Gideon, di mana saudara punya pasukan 32.000, lalu tiba-tiba tinggal 300. Sementara musuh saudara tetap sama, 135.000. Bahkan tadi dikatakan untanya banyak, pasukannya seperti belalang banyak. Kira-kira apa perasaan saudara? Takut. Dan inilah yang dialami oleh Gideon. Gideon takut. Mungkin dia merasa putus asa. Tuhan, kenapa toh? Aku sudah susah-susah ngumpulin 32.000 orang. Engkau hilangkan begitu saja. Mungkin Gideon juga tidak habis pikir dengan Tuhan. Aku sudah susah-susah loh Tuhan. Kok engkau hilangkan, kok ambil begitu saja? Sementara tantangannya tetap sama. Gideon takut. Mungkin dia putus asa. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tahu persis perasaan Gideon. Tuhan sangat peka terhadap apa yang dialami oleh Gideon. Sehingga Tuhan memberikan perintah, Gideon, pergi ke perkemahan orang Midian. Kalau kamu takut, kamu bersama dengan temanmu. Ya jelas takutlah aku Tuhan, kan dia bilang gitu. Makanya dia bawa temannya, namanya Pura. Dan pada saat dia mendengar, waktu dia naik, dia mendengar percakapan antara pasukan Midian, pasukan musuh, bahwa Gideon akan mengalahkan mereka, bahwa Allah telah menyerahkan orang Midian kepada Gideon. Saya percaya bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Waktu Gideon naik, terus tiba-tiba dia mendengarkan percakapan dua orang yang menceritakan mimpinya. Saya percaya itu bukan kebetulan. Tangan Tuhan secara berdaulat mengatur skenario ini untuk apa, saudara? Untuk memberikan kekuatan kepada Gideon. Tuhan memberikan semuanya, Tuhan memberikan sebuah
jaminan, Tuhan meyakinkan sekali lagi, Tuhan menguatkan sekali lagi apa yang akan Gideon alami. Dan Gideon pada saat mendengar mimpi yang didengar dari musuhnya, apa yang dia alami, dikatakan sesudah Gideon mendengar mimpi dan maknanya, sujudlah ia menyembah. Gideon yang tadinya takut, Gideon yang tadinya putus asa, dia datang kepada Tuhan, dia bersyukur, dia menyembah, dan dia mulai memiliki keberanian lagi. Apa yang kita bisa dapatkan dari ini, saudara? Tuhan dengan sabar selalu menguatkan dan meyakinkan Gideon. Kalau saudara mengikuti firman minggu lalu, kita kan jengkel kan sama Gideon. Udah dikasih masukan, udah dikasih janji, masih takut. Sudah disuruh pergi, masih nggak mau. Habis itu dia kuat, terus habis itu pas dia mau mulai, dia gentar lagi, dia minta tanda supaya dia diyakinkan. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tidak seperti kita yang gampang jengkel, sudahlah mending kamu pergi aja, saya cari orang lain. Enggak, Tuhan begitu sabar, dia selalu menguatkan dan meyakinkan Gideon. Sekali lagi dalam kasus ini, Tuhan mengambil inisiatif untuk menyemangati, menguatkan, meyakinkan Gideon lagi. Dan biarlah hal ini juga menjadi kekuatan buat kita. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi penghiburan buat kita. Tuhan tahu setiap ketakutan saudara dan saya. Dia tahu betapa mungkin khawatirnya kita terhadap anak-anak kita kelak. Dia tahu ketakutan kita terhadap pekerjaan kita. Dia sangat tahu. Dan tahukah saudara, rasa takut itu adalah hal yang manusiawi. Seringkali dalam gereja atau orang-orang yang beragama, seringkali denial, menolak rasa ketakutan itu. Rasa takut adalah emosi manusia yang wajar, sama seperti marah, takut, sedih, senang. Satu lagi apa ya emosi dasar? Senang. Ada 5 emosi dasar manusia. Senang, takut, sedih, jijik, dan marah. Dan ini adalah emosi yang manusiawi. Tetapi pertanyaannya, pada saat kita takut, apa yang kita lakukan? Karena banyak orang, dia takut, tetapi dia begitu sangat ketakutan sehingga dia sampai panic attack. Dia begitu ketakutan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dan ketakutan itu menguasai dirinya sampai dia nggak bisa tidur berhari-hari, sampai kesehatannya terganggu. Ketakutan itu juga bisa menguasai seseorang sehingga dia melakukan hal-hal yang berdosa, mencuri misalnya. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang korupsi? Mungkin dia takut bahwa uangnya tidak cukup, sehingga dia mencuri. Kenapa orang berbohong? Mungkin dia takut dimarahin, sehingga dia berbohong. Jadi pertanyaannya yang paling penting adalah apa yang kita lakukan ketika kita takut. Raja Daud dalam Mazmur 56 ayat 3 dia berkata begini, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Dengarkan ini, Tuhan tidak tersinggung kalau kita takut. Tuhan itu tidak marah ketika kita takut. Ia tidak bersikap kasar ketika kita mungkin gemetar. Dia gak ngejek ketakutan kita. Halah, kayak gitu aja takut. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Tuhan tidak demikian. Dia justru memberikan pelukannya. Dia memberikan dirinya ketika kita takut. Dia ingin kita datang kepadanya dengan ketakutan kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Alistair Begg, dia berkata, kita dapat menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Bapa Surgawi. Kita dapat meletakkan semua beban dan ketakutan kita di kakinya. Tidak apa-apa untuk datang kepadanya dan berkata, kita tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Dan ini yang juga saya juga sering katakan kepada Tuhan. Ada masa-masa di mana saya datang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Terhadap orang ini, Tuhan, saya nggak tahu lagi harus ngapain, berikan hikmat. Terhadap situasi ini, Tuhan, aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi setiap kita khawatir, mari kita seperti Raja Daud, dia berkata, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Kenapa tidak kita setiap kali kita takut, kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Terkadang kita ini memiliki pola pikir yang salah tentang Allah. Kita pikir Tuhan itu hanya menggunakan mereka yang percaya diri. Kita pikir Tuhan hanya menggunakan mereka yang berbakat. Tapi itu bukanlah Allah dalam Alkitab. Allah dalam Alkitab justru Allah yang mengambil orang-orang yang takut. Petrus, Thomas, Gideon. Dan ada banyak sekali orang-orang yang takut. Tetapi Tuhan menguatkan mereka, menguatkan tangan mereka dengan kasih karunia-Nya dan memampukan mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Dengan kata lain, Tuhan itu nggak butuh orang yang kuat dan cakep. Dia justru menginginkan orang yang takut, yang mau percaya kepada Dia, supaya Tuhan terus menguatkan dan meyakinkan Dia. Amin, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah ketakutan yang saat ini sedang kita alami? Maukah kita datang kepada Tuhan membawa setiap ketakutan kita? Tapi menarik sekali, di bagian ini, saya juga membayangkan ya, pada saat Gideon takut terhadap musuhnya, Tuhan nyuruhnya apa, saudara tadi? Disuruh pergi ke perkemahan musuh. Sebentar. Coba saudara bayangkan dulu situasinya. Saudara takut sama musuh, tapi saudara disuruh datang kepada musuh saudara. Kalau saudara jadi Gideon, saudara mau atau enggak ya? Kalau saudara jadi Gideon, saudara gak mau ya. Tapi tahukah saudara, bagaimana Tuhan menguatkan kita dalam kelemahan kita melalui ketaatan kita pada perintah-Nya. Bagaimana Gideon bisa kuat? Karena dia mendengar dua orang musuh berbicara tentang mimpinya. Tapi bagaimana Gideon bisa mendengar mimpi itu? Karena dia taat dengan perintah Tuhan, bukan? Tuhan suruh, Gideon kamu pergi ke perkemahan musuh. Tuhan, ini piye itu maksudnya? Wong saya ini sedang takut dengan musuh kok malah disuruh ke perkemahan musuh. Tetapi Gideon dia mau taat pada perintah Tuhan. Dan pada saat dia taat, Tuhan memberikan semangat, kekuatan kepada Gideon. Dan inilah cara Tuhan memberikan semangat, kekuatan, keyakinan kepada saudara dan saya dalam ketakutan kita. Apakah kita mau taat pada perintah Tuhan? Cara Tuhan itu adalah Tuhan menyingkapkan sedikit, kita melangkah. Makanya kan di dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pada saat firman Tuhan menerangi, kita melangkah. Menerangi lagi, kita melangkah step by step, dan Tuhan menyingkapkan sedikit demi sedikit, dan setiap langkah iman itu kita akan melihat kekuatan, kesetiaan Tuhan memimpin dan membimbing kita. Tuhan sering memberi kita apa yang kita butuhkan saat kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Seringkali kita ini terlalu takut. Ketakutan itu dibiarkan menguasai kita, sehingga kita tidak berani melangkah. Justru saat kita takut, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku melangkah.
Dan setiap langkah yang kita ambil, di situ kita akan melihat penyertaan Tuhan. Di situ kita akan melihat kekuatan yang Tuhan beri. Di situ kita akan melihat penghiburan yang Tuhan beri. Sehingga kita akan semakin dikuatkan dan mendapat keberanian daripada Tuhan. Amin, saudara. Jadi penghiburan dan kekuatan kita ditemukan dalam ketaatan kita pada firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah melangkah dalam iman, kita nggak pernah mengambil resiko untuk taat sama Tuhan, kita nggak akan pernah menemukan kepastian kehadiran Tuhan bersama kita. Minggu lalu saya curhat sama saudara bagaimana saya ini tidak mau jadi pendeta. Tetapi saya belajar untuk taat pada tuntunan Tuhan. Roh Kudus memampukan saya. Dan setiap kali saya melangkah, saya melihat pimpinan, penyertaan, kekuatan Tuhan. Dan itu yang menolong saya untuk bertahan sampai sekarang dan sampai seterusnya. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan juga akan menolong saudara dalam bidang saudara masing-masing, dalam ketakutan saudara masing-masing. Maukah kita datang kepada Tuhan dan belajar untuk taat kepadanya? Saat kita melangkah dalam iman, dalam ketaatan kepada Tuhan, kita menemukan kepastian bahwa Tuhan memang beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Yang terakhir, kita melihat ada kemenangan di dalam kelemahan. Kita baca ayat 16 sampai 25. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Tapi karena ini terlalu banyak, kita akan baca dulu dari ayat 16 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang... ayat 17 silahkan saudara baca. 1, 2, 3. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Oke, sampai ayat 18 saja terlebih dahulu supaya tidak kebanyakan. Nah, di ayat 14 sampai ayat 18 ini, saudara, pada saat Gideon sudah yakin nih dengan penyertaan Tuhan, Gideon terhiburkan di dalam kelemahannya. Terus dia punya sebuah strategi. Strateginya adalah, kamu pasukan yang 300 itu dikasih pelita, obor, suluh, sama dikasih trompet, sama dikasih buyung. Buyung itu kayak kalau zaman sekarang mungkin toples. Ya pokoknya tempat lah gitu. Jadi Gideon ini mengumpulkan pasukannya, lalu dia berkata, bro, kita punya strategi. Aku yakin kita akan menang. Kita harus bawa trompet, obor, dan toples kosong. Dan kita akan perang. Kalau saudara jadi pasukannya Gideon, saudara ngapain? Saudara ketawa, saudara geleng-geleng, misalnya garuk-garuk kepala, ini tuh kita mau ngapain sih? Kita mau kondangan. Kondangan kan bisa pakai toples terus dimasukkan gitu kan. Kita ini mau kemana? Kita mau perang. Loh, tadi suruh bawa apa? Trompet, obor, sama buyung kosong toples gitu. Dan terus yuk piye? Ya nanti kalau sudah ditiup, nanti kamu akan bersorak demi Tuhan dan demi Gideon. Lah terus di habis itu apa? Ya sudah, pokoknya lakukan saja gitu. Saya memang bukan orang tentara ya saudara, saya bukan orang militer, tapi logika saya juga jalan bahwa ini adalah strategi yang aneh. Tidak ada orang perang itu cuman pakai trompet sama obor sama toples. Nggak ada. Orang perang itu ya pakai pedang. Tapi
Kalau saudara merasa ini aneh, saudara harus melihat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Allah dalam Alkitab itu memang aneh secara manusia. Kalau saudara mengenal Allah di dalam Alkitab secara manusia ini aneh, tetapi memang cara Tuhan itu selalu aneh. Waktu Tuhan menyuruh Yosua dengan pasukannya memenangkan Yeriko, dia cuma berkata pokoknya keliling-keliling setiap hari 1 kali, nanti hari terakhir 7 kali, terus bersorak. Loh, ini perang apa? Terus habis itu sama Yosafat, udah pokoknya kamu maju aja, nanti pokoknya ada suara dan nanti kamu menang. Loh, ini piye? Tapi memang cara Tuhan itu adalah cara yang tidak pernah bisa dipahami oleh pemikiran manusia. Kenapa? Karena peperangan ini bukanlah peperangan Gideon. Peperangan ini adalah peperangannya Tuhan. Amin, saudara. Hidup kita, umat percaya yang mau dipimpin oleh Tuhan. Kita tadi menyanyikan lagu, kalau ku hidup bagimu. Rasul Paulus berkata, hidup yang kuhidup ini bukanlah milikku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Dalam peperangan kita di pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam apapun bidang kita, Tuhan berperang buat saudara dan saya. Amin. Dan inilah inti kekristenan. Bagaimana mendapatkan kemenangan dalam kelemahan? Menggunakan strateginya Allah, bukan strategi kita. Dan orang, kalau saudara berpikir pasukannya Gideon ini adalah pasukan yang terlatih, tidak. Karena siapa yang bisa meniup trompet dan siapa yang bisa memukul toples? Semua orang bisa. Semua orang bisa. Artinya apa? Inilah kekristenan. Kekristenan itu bukanlah agama untuk kaum elit, bukan. Kekristenan bukan orang yang terbaik dari yang terbaik, bukan. Justru sebaliknya. Orang-orang itu sering mengejek kekristenan dengan mengatakan, apa? Kamu kok menyembah Tuhan yang dipenteng? Tuhan yang disalib? Tuhan yang lemah? Tuhan kok ditelanjangi dan lain sebagainya. Tapi itulah kekristenan. Kekristenan memang untuk orang yang lemah. Karena di dalam ekonomi Allah, kelemahan adalah kekuatan. Ketika kita lemah, kita menjadi kuat. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan Tuhan memang tidak pernah menginginkan orang Kristen yang kuat. Dia menginginkan orang Kristen yang lemah, tapi tahu bahwa Tuhan mereka kuat. Karena dengan begitu, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil pujian selain daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa dimuliakan selain Tuhan. Dan Tuhan memilih Gideon bukan karena dia kuat. Tuhan memilih Gideon karena dia lemah. Tuhan memilih Gideon bukan karena dia berani, dia penakut. Tetapi, dan itulah sebabnya Tuhan membuat pasukannya sekecil itu dan strategi peperangannya seaneh itu, karena Tuhan ingin memberitahu bahwa, hei, kalau kamu menang, yang layak untuk menerima semua kemuliaan itu adalah Tuhan. Sehingga supaya kamu jangan menyembah Tuhan yang lain selain aku. Dan bukankah itu pola di dalam kitab Hakim-Hakim? Kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim, dosa bangsa Israel adalah menyembah berhala, menyembah Allah yang lain. Dan itu adalah dosa kita. Kita cenderung menyembah Allah lain. Uang, karir, pekerjaan, keluarga menjadi hal yang terpenting daripada Tuhan. Tapi kalau kita sadar akan hal ini, kita tidak akan pernah bisa menyembah Allah yang lain selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan
Di dalam ayat-ayat sampai ayat 25 saudara bisa baca di rumah. Gideon mencari bantuan dari suku Efraim, lalu mereka akhirnya menangkap serta membunuh 2 pangeran Midian. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Gideon dan kisahnya belum selesai. Kita akan lanjutkan kisahnya minggu depan, tapi saya ingin menyelesaikan firman Tuhan di bagian ini. Di seluruh kitab Hakim-Hakim, kita akan melihat pola yang berulang di mana Allah membebaskan orang Israel bukan melalui kekuatan, tapi kelemahan. Seorang yang bernama Ehud, dia tangannya kidal. Orang yang tidak pernah dianggap karena cacat. Seorang perempuan yang namanya Yael justru menjadi pahlawan di dalam peperangan di Hakim-Hakim pasal 4. Tuhan membebaskan bangsa Israel, mengirimkan keselamatan bukan melalui kekuatan, tetapi kelemahan. Dan kisah ini mengarahkan kita kepada apa? Kepada Injil. Injil memberitakan bahwa Allah yang menyelamatkan kita tidak melalui kekuatan, tetapi melalui kelemahan. Untuk menyelamatkan kita dari musuh terbesar kita, Allah tidak mengirimkan raja yang menaklukkan dunia dengan pasukan yang begitu hebat, tidak. Tetapi Dia mengirimkan raja yang merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan berkali-kali dalam kehidupan Yesus kita dihadapkan dengan kelemahannya. Yesus diolok-olok. Dia diludahi, dia dipukuli, dan dia cuma diam aja, dia tidak melawan. Dia sangat lemah, bahkan sampai memikul kayu salib pun dia tidak mampu. Dia mati ditelanjangi, dipaku di kayu salib. Gambaran kelemahan yang paling utama. Tapi melalui kelemahan di kayu salib, kemenangan terbesar terjadi. Ada kemenangan di dalam kelemahan. Melalui kelemahan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, Dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan maut pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan kabar baiknya, kemenangan Yesus dapat menjadi kemenangan saudara dan saya. Yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa kita lemah. Mengakui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan kita butuh juru selamat. Kita nggak bisa diselamatkan kalau kita pikir kita ini hebat, kita ini baik, kita pikir kita ini saleh, kita pikir kita mampu. Dan mungkin itulah sebabnya saudara ada di posisi lemah saat ini. Mungkin Tuhan ingin menyadarkan saudara bahwa saudara memang lemah. Mungkin Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kita ini butuh Dia, butuh juru selamat. Dan kalau kita tahu kita lemah, kita siap menerima kasih karunia Tuhan, kita siap menerima kekuatan Tuhan. Dan kalau kita bisa mengalami kebebasan dalam apapun itu, kita juga akan bisa memuliakan Tuhan. Terakhir, karena begini saudara, kalau kita membanggakan kekuatan kita, contoh seperti tadi, saya ini bisa ke istana negara, saya bisa nyanyi, saya bisa ini, saya bisa itu. Mungkin saudara ada perasaan begini, wah hebat ya Tiur ya, tapi saya kok gak bisa ya. Memang saya ini adalah orang yang Tuhan tidak akan bisa pakai. Dan itulah kenapa kita harus melewati kelemahan. Kalau kita membanggakan kelemahan kita, hey, saya juga takut, saya juga ragu, tapi Tuhan menguatkan saya. Maka saudara juga akan berkata, oh ternyata Tiur juga sama pergumulannya. Ternyata sama-sama kita punya kelemahan. Tapi kalau Tuhan bisa menopang dia, Tuhan juga bisa menopang saya. Amin.
Itulah kenapa Rasul Paulus berkata, lebih baik aku bermegah dalam kelemahan. Orang Kristen bukanlah orang yang membanggakan kekuatan mereka. Orang Kristen adalah orang yang membanggakan Tuhan dan bermegah hanya dalam Kristus saja. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita saat teduh sebentar. Kita merenungkan. Apakah kita saat ini ada di dalam situasi kelemahan? Mungkin Tuhan ingin mengajar kita untuk kita berlutut dan datang kepada Tuhan, bukannya mengepalkan tangan sama Tuhan dan marah sama Tuhan. Menyadari bahwa kita ini ada orang yang lemah dan butuh anugerah Dia. Karena pada faktanya manusia ini adalah manusia fana. Manusia yang hanya seperti debu, bahkan kalau bisa bermegah, bahkan bisa kalau sukses itu seperti bunga rumput yang mekar dan layu. Tapi kabar baiknya di dalam Injil, di dalam Kristus ada penghiburan dalam kelemahan. Tuhan selalu siap sedia. Dia selalu terbuka menunggu kita untuk datang dan menguatkan kita. Maukah kita untuk taat? Dan kita akan melihat kemenangan di dalam kelemahan yang saat ini kita alami. Sehingga kita hanya bisa berkata, Tuhan, semua ini karena Engkau. Dan dialah hanya untuk Engkau segalanya. Pekerjaanku, rumah tanggaku, pernikahanku, sekolahku, itu hanya aku lakukan untuk memuliakan Tuhan. Soli Deo, gloria Deo.